Hai guys, kami dari kelompok Amplang, yaitu kelompok 8. So, for today kita mau melakukan wawancara di Kampung Amplang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya, Kamil Nur Hafiza. Saya Marcelin Taran. Saya Evi Pernita. Saya Sam. Stay tune. Baik, sekarang kami mau melakukan wawancara. Let's go. Selamat pagi. Kenalkan kami dari mahasiswa Widya Gama. Mengenai produk kampung Amplang ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diberikan kepada kami. Jadi kami melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Apa yang menginspirasi Anda untuk memulai bisnis ini? Kalau yang mulai bisnis ini bukan saya, tapi almarhum bapak saya. Jadi yang mendirikan itu almarhum bapak Taufik Rahmani. Jadi saya hanya melanjutkan menerusi. Berarti generasi kedua ya, Mbak? Kapan usaha yang berdiri? Kalau usaha ini dari 1992, tapi awal produknya bukan amplang, tapi kerupuk ikan. Kalau kalian tahu kerupuk ikan yang pinggirannya merah? Oh iya. Apa saja jenis produk yang ditawarkan? Ada produk utamanya kan pasti amplang. Kerupuk sudah bukan kerupuk itu sebenarnya masih produksi, tapi karena yang almarhum dulu yang buat, jadi kita masih belum nemu resepnya yang pas gitu. Terus ada lompok durian sama ada abon. Abon itu ada beberapa jenis, abon ikan tuna, abon bandeng, sama abon kepiting. Siapa saja yang menjadi target konsumen dari produk ini? Kalau target ini dari kemarin nih mahasiswa nanya soal target pasar. Target pasar amplang itu tuh gak ada. Dia itu semuanya, dia masuk ke semua segmen. Jadi entah itu tuh anak SD pun bisa beli, anak di bawah SD juga dia bisa beli. Tapi yang memang biasanya rata-rata beli konsumen itu di atas umur 20, terbanyaknya ya rata-ratanya itu. Bagaimana cara Mbak menjalani kerjasama dengan konsumen? Ini sih kalau kerjasama ya kita nggak ada sih, tapi kita itu nekuni kualitas kita. Jadi ada beberapa toko yang dia lebih mikir kuantitas dibanding kualitas, tapi kita lebih mentingin kualitas. Jadi di mana kualitas kita itu baik di mata konsumen, berarti konsumen akan balik lagi ke kita, loyal ke kita. Apa keunggulan dari produk yang Mbak punya? Amplang nih, amplang. Kalau amplang, kalau kita kan nggak bisa bilang unggul dari kita ya, jadi konsumen yang ngomong. Kalau konsumen itu dia bilangnya ikannya lebih berasa, lebih gurih. Terus kita juga nyediain ini jenis-jenisnya kan ada jenis sendiri, ada jenis-jenisnya gitu kan, ada berbagai ukuran. Terus katanya mereka juga gampang dibawa, terus nggak mudah hancur. Jika boleh tahu, bagaimana tahapan proses pembuatan hingga penjualan dari produk Amplang ini? Kalau amplang yang jelas kan ikan itu ikan putih kita giling dulu, kita hancurkan pakai mesin, kita pisahkan dari kulit, dari tulang, baru nanti kita siapkan bahan-bahan lainnya, bahan-bahan pendukung kayak ada bawang putih juga itu harus, kita biasanya belinya yang sudah dikupas. Terus juga gula, garam, penyedap juga kita nggak pakai penyedap kayak Royco Masako itu kan dia nggak ada rasa ikan, rasa ayam sama sapi tuh. Kita pakainya penyedap yang memang khusus untuk rasa ikan, kayak namanya itu Ebi Plus itu udang, sama Neri Plus itu ikan. Itu yang naikkan cita rasanya ikan tuh, jadi baunya lebih ikan gitu, lebih segar. Terus tuh sama tepung tapioka. Nah itu nanti diadon jadi satu, tapi tepung itu dia
sudah tinggi sih ditaruh di kalau kalian tahu karung apa setinggi manusia itu dimasukkan ke situ. Bening. Nah itu masuk ke situ. Nanti biasanya sih kalau misalnya lagi produksi saya langsung bungkus buat yang di sini. Tapi kalau misalnya di cabang di Slamet Riyadi dibawa, jadi dikumpulin dulu baru packing. Untuk cabang di Balikpapan juga di packingnya di Slamet Riyadi. Jadi sampai Balikpapan itu sudah dalam bentuk kemasan yang kayak di lemari. Jadi ini cabangnya ada berapa? Ada dua di Slamet Riyadi sama di Balikpapan. Ini tokoan tangan gitu. Kalau boleh tahu kakak ada promosi pakai media apa misalkan Instagram atau punya YouTube? Kayaknya kalian sama ya. Kemarin soalnya pertanyaannya gini juga nih. Sekelas kan kalian, nggak tahu nih. Kayaknya kalau untuk satu kelas nggak boleh sama. Mungkin dari kelas lain. Kalau promosi itu pernah sih, paling kayak sama selebgram. Itu juga nggak kita tekuni karena sebenarnya pasarnya bukan di selebgram. Iya. Amplang itu kan dia bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek itu yang nyarinya di Google, habis itu ngelihat nomor telepon langsung ditelepon. Jadi nggak jarang sih untuk Instagram atau sosial media lainnya. Iya. Untuk sumber biayanya seperti apa yang kakak gunakan untuk menunjang produksi hingga penjualan kakak? Berarti dari awal ya, itu modal awal. Kalau modal awal dulu pribadi dalam aku mungkin kalau waktu itu mau buka toko ada pinjaman di bank, tapi sudah kita stop karena bunganya kan besar. Kalau misalnya di bank jadi kita stop. Jadi caranya ya mutarkan modal lewat penjualan, itu lebih aman. Terus apa aja modal kerja yang dibutuhkan? Untuk awalnya itu ada berapa? Apa ini maksudnya total karyawan kan? Iya, karyawan yang Oh, dulu itu almarhum sendiri pertama kali Sendiri. itu sendiri dia sendiri, baru lama-lama ada tetangga, sampai sekarang dia membantu jadi kepala produksi. Nah itu dibantu sama namanya apa, aku manggilnya Om. Ada Om itu membantu. Nanti lama-lama ada, kalau di deretan Antasari sama-sama kredit kan memang pengrajin amplang. Iya banyak. Di situ ada beberapa yang memang ini sudah sering buat amplang, bukan dia yang punya ya, tapi dia yang jadi karyawan. Itu yang kita tarik dari sendiri berdua, akhirnya bisa sampai 5-7. Itu untuk yang karya produksi aja. Jadi total sekarang ada berapa karyawan? Untuk produksi ada 7, itu sudah sama goreng dan lain-lain. Terus kalau karyawan di toko itu di sini ada 2, di cabang Slamet Riyadi ada 3, di Balikpapan ada 3. Bagaimana cara Anda menangani pesanan yang membludak? Itu kita mesti ikan, tapi bukan stok yang kita stay lama ya, ikan Iya, yang di iya. freezer. Karena kalau ikan stay lama di freezer dia nggak bakal ngembang. Baunya udah bekasnya kan di mana nyari bekas dulu udah hilang, terus juga nggak fresh lagi kan. Jadi kita udah ngebooking, istilahnya ngebooking sama pelanggaran kita. Kalau misalnya di per tanggal ini kita harus produksi, bahan-bahan lainnya juga udah kita booking dari lama, tapi nggak minta barang lama ya, mintanya pasti barang baru. Siapa saja pihak-pihak yang Anda ajak bersama untuk bisnis Anda ini? Kalau dulu almarhum dinas koperasi Disperindak itu, cuman sekarang udah enggak sih, karena kalau sekarang itu kalau dinas itu kayaknya yang diajak aja ya, saya kurang tahu sih, yang dipanggil aja mungkin untuk pelatihan atau pameran. Karena kalau dulu kan almarhum kakak saya dia aktif di dinas, dan dulu juga masih sering-seringnya pameran ya. Kalau sekarang kan sudah ada online,
cuman ya itu bisa Iya. itu yang buat terkendala kita suka dicari mahal. Kendalanya. Kalau modal ini kan per amplang satu bungkus itu berapa? Gak bisa ditentuin sih, makanya itu susah sebenarnya. Makanya kalau misalnya ada mahasiswa nanya soal modal gitu bukan modal sih, hitungan ya, itu agak susah kita ngasih tahu, bukan kita nggak mau ngasih tahu, Iya. karena memang kita sendiri pun kesulitan untuk nanganin itu, karena kayak amplang nggak bisa ditimbang nih, salah satu apa namanya faktornya ya. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya satu karung gede itu yang setinggi manusia itu, kalau misalnya dia lagi ngembang kan otomatis dia banyak tuh, berarti amplang yang masuk ke kemasan itu pasti lebih banyak juga. Tapi kalau misalnya dia lagi nyusut, lagi nggak ngembang, itu jadi produksinya ini jadi sedikit, jadi nggak bisa kita tentuin. Kalau kisaran harganya ada Kak? Kisaran harga apa? Ini produksinya misalnya satu tuh berapa kilo ikan gitu, jadinya berapa? Kalau misalnya 50 kilo ikan ya, misalnya kemarin itu terakhir 50 kilo ikan dapatnya sekitar 8 sampai 9 karung. Wow. Bisa sampai 10 sebenarnya, cuman kemarin itu tuh karena tak bungkus sih, sudah tak bungkus hidupan, jadi sudah yang sisanya sih 8 sampai 9 gitu. Oh gitu. Udah. Sertifikat dari ini penghargaannya untuk almarhum sama sertifikasi kayak halal gitu. Kalau misalnya mau nanti tak kirimkan manajer buat kalian. Kalau misalnya memang ada nilai plus di situ kan buat tugas kalian. Oh. Jadi awalnya itu orang kompleks ini yang Kak bisa Kak dibungkus kresek aja soalnya mau dimakan sendiri gitu. Ya udah kita sediain kan per kresek semangkok gitu. Gitu.